Yohanes, murid yang dikasihi, kesetiaan, kasih, dan akhir hidup yang penuh kemuliaan. Di antara 12 murid Yesus, ada satu nama yang selalu bersinar karena kelembutannya, kedekatannya dengan sang guru, dan ketulusan hatinya. Dialah Yohanes, putra Zebedeus, adik dari Yakobus, seorang nelayan sederhana dari Galilea. Tetapi, siapa menyangka pemuda yang pemalu ini akan menjadi saksi mata dari hampir seluruh karya Yesus, menerima pewahyuan besar tentang akhir zaman, bahkan hidup paling panjang dari semua rasul. Inilah kisahnya, kisah seorang murid yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Bagian 1, panggilan Yesus. Yohanes adalah seorang nelayan muda, berusia sekitar 18-20 tahun. Ketika Yesus memanggilnya, suatu pagi, ia sedang memperbaiki jala bersama kakaknya, Yakobus, dan ayahnya. Yesus mendekat dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa bertanya apapun, tanpa menoleh ke belakang, Yohanes mengikutinya. Sejak hari itu, ia menjadi saksi mata dari mujizat pertama di Kana, pengusiran roh jahat, penyembuhan orang sakit, kebangkitan anak Yairus, dan banyak peristiwa luar biasa lainnya. Tetapi yang paling mencolok adalah kedekatan luar biasa Yohanes dengan Yesus. Bagian 2, murid yang paling dekat dengan Yesus. Yohanes selalu berada di dekat Yesus. Di antara 12 murid, Yesus memiliki lingkaran yang lebih dekat. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka melihat hal-hal yang tidak dilihat murid lain. Gunung permajaan, transfigurasi, kebangkitan putri Yairus, doa paling pribadi Yesus di Getsemani. Pada perjamuan terakhir, Yohanes duduk bersandar di dada Yesus. Ia mendengar detak jantung sang Mesias, momen yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Bagian 3, di bawah salib ketika semua murid melarikan diri. Ketika dunia menjadi gelap dan harapan seakan hilang, Yohanes adalah satu-satunya murid yang tetap berdiri di kaki salib. Dengan air mata jatuh membasahi wajahnya, ia menyaksikan guru yang ia kasihi disiksa tanpa belas kasihan. Dan saat itu, Yesus menoleh kepadanya dan berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dengan kata-kata itu, Yesus mempercayakan ibu Naya kepada Yohanes. Yohanes menggigil, hatinya terpotong-potong. Tetapi ia menerima amanat itu dengan penuh kasih. Bagian 4, kebangkitan dan api. Pelayanan Yohanes adalah murid yang berlari bersama Petrus menuju kubur kosong. Ia yang pertama percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Setelah Pentakosta, Yohanes menjadi salah satu pemimpin gereja Yerusalem. Ia mengabarkan Injil dengan penuh kuasa, menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah, menghadapi ancaman para imam, melayani jemaat yang bertumbuh dengan pesat. Yohanes bukan hanya pemberita firman, tetapi juga rasul kasih, selalu menekankan bahwa Allah adalah kasih. Bagian 5, diusir, ditangkap, dan diasingkan ke Pulau Patmos karena pelayanannya yang membawa banyak orang kepada Kristus. Yohanes ditangkap oleh Kaisar Domitianus. Ia hendak dihukum mati dengan cara diceburkan ke dalam minyak mendidih. Tetapi Yohanes tidak mati. Ia keluar tanpa luka sedikit pun. Karena tidak dapat membunuhnya, ia akhirnya dibuang ke sebuah pulau terpencil bernama Patmos. Di pulau sunyi itu, Yohanes sudah tua, lemah, dan sendirian. Tetapi justru di sana, ia menerima pewahyuan luar biasa. Penglihatan tentang kedatangan Kristus. Roh Kudus memperlihatkan pada Yohanes hal-hal yang akan datang. Dan lahirlah kitab terakhir dalam Alkitab. Wahyu di Patmos, ia menulis dengan tangan gemetar, namun dengan semangat yang menyala-nyala. Bagian 6, kembali ke Efesus, dan akhir hidupnya setelah Kaisar Domitianus mati, Yohanes
dibebaskan. Ia kembali ke Efesus, tempat ia menggembalakan jemaat selama bertahun-tahun. Pada usia sangat tua, mungkin lebih dari 90 tahun, Yohanes sulit berjalan. Namun ia tetap mengajar, dan kata-kata yang sering ia ucapkan adalah, "Anak-anakku, saling mengasihilah." Itu saja, sampai suatu hari, Yohanes merasakan waktunya telah tiba. Ia berdoa dengan tenang, mengucap syukur, dan menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Ia meninggal bukan sebagai martir, melainkan sebagai rasul terakhir yang hidup paling lama dalam damai, dalam kasih, dalam kemenangan. Penutup makna kisah Yohanes. Kisah Yohanes adalah kisah tentang kasih yang tidak pernah padam. Ia mengajarkan dunia bahwa kasih lebih kuat dari ketakutan, kesetiaan lebih tinggi dari ancaman, dan hubungan pribadi dengan Yesus adalah sumber kekuatan sejati. Yohanes, murid yang dikasihi, telah meninggalkan warisan abadi bagi dunia iman.